Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan berbicara tentang sebab mengapa Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menulis risalah Ayyuhal Walad. Namun sebelum itu, pada kesempatan yang semoga penuh berkah dan rahmat Allah ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan agar pemahaman kita terhadap isi risalah ini bisa lebih menyeluruh. Yang pertama adalah bahwa sepanjang yang kami ketahui, risalah Ayyuhal Walad ini judul aslinya adalah Khulasatu Tasanifit Tasawufi, ringkasan karya-karya atau tulisan-tulisan tentang tasawuf. Bicara tentang tasawuf, maka pastilah berbicara tentang pensucian hati dan jiwa. Bicara tentang tasawuf, maka tentu berbicara tentang cara mewujudkan rukun agama yang ketiga setelah al-Islam dan al-Iman, yakni al-Ihsan. Ketika kita sedang berbicara tentang tasawuf, maka sejatinya kita sedang berbicara tentang akhlak. Sebab inti akhlak adalah hati. Dan risalah Ayyuhal Walad ini sesungguhnya merupakan pengantar ilmu akhlak yang luar biasa ringkas, dan luar biasa padat isinya. Kemudian yang kedua, risalah ini ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali dengan bahasa Persia. Dan yang pertama kali menerjemahkan ke dalam bahasa Arab adalah Maulana Muhammad Amin Al-Kurdi, seorang mursyid Thariqah An-Naqsyabandiyah di Mesir. Dan yang ketiga, risalah ini sejatinya merupakan ringkasan atau intisari dari seluruh kitab Al-Ghazali. Ia adalah tingkatan pertama atau yang paling dasar dari kitab-kitab beliau rahimahullahu ta'ala. Di atasnya ada Bidayatul Hidayah, kemudian Minhajul Abidin, selanjutnya ada Al-Mursyidul Amin, dan yang terakhir adalah Al-Ihya, yakni Ihya Ulumiddin. Ayyuhal Walad mengajak kita kepada mempelajari ilmu untuk diamalkan. Bidayatul Hidayah bicara tentang jalan menuju Allah. Awalnya adalah takwa lahiriah dan akhirnya adalah batinatut taqwa, yakni takwa yang bersifat batiniyah. Kemudian dalam menjalani ketakwaan, seorang abid, seorang salik memerlukan adanya langkah-langkah dan cara-cara agar tidak tersesat, sehingga bisa sampai kepada Allah Ta'ala. Maka dihadirkanlah Minhajul Abidin. Setelah itu datanglah Al-Ihya. Tapi karena Al-Ihya ini terlalu tebal, sulit untuk dibawa kemana-mana, Syekh Al-Ghazali pun kemudian membuat ringkasannya. Maka jadilah Al-Mursyidul Amin. Sedangkan kitab Al-Ihya ini sendiri isinya dimulai dengan bab ibadat, dilanjutkan dengan Al-Muhlikat, penghancur amalan, kemudian Al-Munjiyat, cara agar selamat dari kebinasaan atau kehancuran. Baiklah saudara-saudariku rahimakumullah, insyaallah sekarang kita akan masuk membahas sebab kenapa Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menulis risalah Ayyuhal Walad ini. I'lam anna wahidan minat talabatil mutaqaddimina lazama khidmata syaikhil imami Zainuddin hujjatil islami Abi Hamidin Muhammad ibn Muhammadin Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. I'lam. Kata i'lam ini tidaklah diucapkan melainkan untuk sesuatu yang penting.
i'lam tidaklah diucapkan kecuali yang datang setelahnya adalah sesuatu yang memang harus diperhatikan dengan baik. Ia digunakan untuk menarik perhatian dari orang yang sedang diajak berbicara. Kemudian, di sini identitas murid yang bertanya sengaja disembunyikan, ya, tidak disebut. Kenapa? Yaitu agar tidak mencemarkan namanya. Kenapa kok bisa mencemarkan namanya? Karena yang bertanya ini adalah murid senior. Ia sudah lama belajar kepada Imam Al-Ghazali, sehingga ilmunya pun mestinya sudah matang dan mapan. Saudara-saudariku, itulah adab. Murid bertanya kepada syekhnya dengan penuh adab, syekhnya pun menjawabnya dengan memperhatikan adab. Washtaghala bitahsili wa qira'atil ilmi alaihi hatta jama'a daqa'iqal ulumi wastakmala fadailan nafsi. Murid tersebut menyibukkan diri dengan belajar dan membaca ilmu di hadapan syekh, sehingga ia pun telah mengumpulkan ilmu hingga pada tingkat yang detail, serta menyempurnakan kematangan jiwanya. Nah, yang menarik di sini adalah ketika kita kembali ke kalimat yang pertama, maka kita dapati ada sebuah kata kunci yang memberi kita isyarat yang luar biasa, yakni kata al-khidmah, melayani. Selama menuntut ilmu, murid tersebut yang bertanya tadi melakukan yang namanya mulazamatul khidmah. Ia selalu bersama syekh dan melayaninya. La khidmah ini adalah sebuah pintu besar keberkahan ilmu. Ia adalah pintu besar di mana dari situlah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu masuk ke medan ilmu. Sayyiduna Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ya radhiyallahu anhum semuanya memasuki medan ilmu melalui pintu khidmah, melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jika dirunut lebih dalam, maka khidmah ini pada dasarnya adalah bukti cinta. Di dalam khidmah itu ada cinta yang luar biasa kepada yang dilayani. Ia akan selalu memikirkannya dan memperhatikannya. Maka dikatakan al-hubbu mailul qalbi ilal mahbubi. Cinta adalah condongnya hati kepada yang dicintai. Selain cinta, di dalam khidmah juga ada adab yang mulia. Di sana ada saling mendoakan dan saling ridho. Lah ketika proses pendidikan dan pembelajaran diiringi dengan rasa cinta, ridho dan doa, maka rahmat dan berkah Allah akan diturunkan, ya insya Allah. Pola pendidikan seperti ini masih sangat dijaga di pondok pesantren, dan tampak sekali khususnya di pondok pesantren tradisional atau semi tradisional. Makanya ada istilah santri khidmah atau santri dalem. Bahkan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi seorang santri ketika ia diberi kesempatan untuk melayani guru atau kiainya, bahkan beserta keluarganya. Saudara-saudariku rahimakumullah, pada dasarnya pelayanan itu tidak hanya oleh murid. Guru pun melayani murid. Dengan apa? Yakni dengan mengajar dan mendidik mereka dengan sepenuh hati. Berusaha memenuhi kebutuhan murid dengan semaksimal mungkin, lahir dan batin. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa salah satu inti pendidikan adalah pelayanan. Thumma innahu tafakkara yawman fi hali nafsihi. Kemudian suatu hari ia berpikir tentang kondisi dirinya.
wa khatara bi balihi faqala. Ia pun berkata pada dirinya, inni qara'tu anwa'an minal ulumi. Aku telah mempelajari bermacam ilmu. Wa saraftu ray'ana umri ala ta'allumiha wa jam'iha. Aku pun telah menghabiskan masa awal hidupku untuk mempelajari dan mengumpulkannya. Wal ana yambaghi an a'lama ayya naw'iha yanfa'uni ghadan wa yu'nisuni fil akhirati. Dengan demikian, sekarang harusnya aku tahu mana ilmu yang bermanfaat dan bisa menghiburku kelak di akhirat. Wa ayyaha la yanfa'u hatta atrukahu. Serta ilmu manakah pula yang tak bermanfaat sehingga harus aku tinggalkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari ilmu yang tak bermanfaat. Doa ini adalah potongan doa yang terdapat dalam hadis riwayat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu yang kurang lebih bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. La aqulu lakum illa kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Kana yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Rawahu Muslimun. Fastamarrat lahu hadhil fikratu. Pikiran ini ternyata terus berlanjut hatta kataba ila hadrati Syekh Hujjatil Islami Muhammadin Al-Ghazali rahimahullahu istifta'an. Hingga ia pun memutuskan untuk menulis surat kepada gurunya, yakni Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dalam rangka meminta fatwa. Wa sa'ala anhu masaila wal tamasa minhu nasihatan wa du'aan. Di dalam suratnya ia menanyakan banyak hal sekaligus memohon nasihat dan doa dari gurunya tersebut. Qala wa in kanat musannafatu syaikhi kal ihya'i wa ghairihi yashtamilu ala jawabi masaili lakinna maqsudi ay yaktuba syaikhu hajati fi waraqatin takunu ma'i muddata hayati wa a'malu bima fiha muddata umri insyaallah ta'ala. Ia berkata, meskipun karya atau kitab-kitab syekh seperti Al-Ihya dan yang lainnya telah mencakup jawaban dari semua pertanyaanku, tapi maksudku adalah agar syekh menulis hajatku ini ke dalam beberapa lembar kertas yang bisa kubawa dan kuamalkan sepanjang hidupku. Lah, permohonan ini mirip sekali dengan yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Mahdi ketika berbicara kepada gurunya, yakni Al-Imam Asy-Syafi'i. Ia berkata, uktub lana syai'an nastati'u min khilalihi an nastambital ahkama. Tolong tulislah sebuah kitab agar dengannya kami bisa menyimpulkan hukum-hukum. Maka dari itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala kemudian menulis kitab yang berjudul Ar-Risalah yang isinya tentang usul fiqh. Fakadaba syaikhu hadhihi risalata ilaihi fi jawabihi. Syekh Al-Ghazali pun kemudian menulis risalah ini untuk memenuhi permintaannya. Baiklah,
Saudara-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita akan bertemu di kesempatan yang akan datang, langsung berbicara tentang isi dari risalah Ayyuhal Walad ini. Mudah-mudahan berkah dan mohon doanya agar bisa istiqomah. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fahdina siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.